Selamat pagi semua. Hari ini kita membahas tentang konfigurasi elektron. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, memahami kaidah penulisan konfigurasi elektron sesuai aturan Born dan aturan bilangan kuantum. Kedua, menerapkan 3 azas yaitu azas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidahan untuk penulisan konfigurasi elektron. Yang ketiga, mengidentifikasi bilangan kuantum untuk menggambarkan kedudukan elektron dalam suatu atom. Konfigurasi elektron menggambarkan penataan, persebaran atau distribusi maupun susunan elektron dalam atom. Elektron berada pada lintasan tertentu sesuai level energinya. Untuk menentukan kedudukan elektron di sekitar atom, kita gunakan bilangan kuantum. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum terdiri atas 4. 1. Bilangan kuantum utama. 2. Bilangan kuantum azimut. 3. Bilangan kuantum magnetik. Dan 4. Bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama menentukan kulitnya, bilangan kuantum azimut menentukan subkulitnya, bilangan kuantum magnetik menentukan orbitalnya, dan bilangan kuantum spin menentukan arah perputaran elektronnya. Kulit atom itu dimulai dari kulit pertama, kedua, dan seterusnya. Kulit pertama disimbolkan dengan K, kedua L, ketiga M, dan seterusnya. Subkulit itu disimbolkan dengan S, P, D, dan F. Subkulit S memiliki 1 orbital. Subkulit P 3 orbital. Subkulit D 5 orbital. Dan subkulit F memiliki 7 orbit. Kesimpulan yang kita dapatkan dalam pembelajaran sebelumnya, pada kulit K, kulit pertama, ada 1 subkulit yaitu subkulit S, di mana subkulit S itu memiliki 1 orbital dan setiap orbital berisi 2 elektron dengan spin berbeda. Maka kita tuliskan 1s2 karena ada 2 elektron maksimum pada kulit pertama. Pada kulit kedua ada 2 subkulit yaitu S dan P. S itu 1 orbital, P itu 3 orbital. Jadi kita tulis 2s2, 2p6. Ada maksimum 8 elektron pada kulit kedua. Pada kulit ketiga ada 3 subkulit yaitu S, P, D. Jadi S itu tadi orbitalnya 1, P orbitalnya 3, D itu orbitalnya 5. Jadi kita tulis 3s2, 3p6, 3d10. Ada 18 elektron pada kulit ketiga. Kulit keempat ada 4 subkulit S, P, D, dan F. Yang F ini memiliki 7 orbital. Jadi kita tulis 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Ada 32 elektron maksimum pada subkulit N dan seterusnya. Ada 3 asas yang harus kita penuhi dalam pembuatan konfigurasi elektron. Yang pertama, aturan Aufbau. Kedua, larangan Pauli. Yang ketiga, kaidah Han. Aturan Aufbau. Pengisian orbital dimulai dari subkulit yang tingkat energinya rendah ke tingkat energi yang tinggi. Seperti ini penjelasannya. Jadi yang pertama sekali diisi itu adalah subkulit 1s. Terus 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, dan seterusnya. 2. Larangan Pauli. Tidak boleh ada elektron dalam satu atom
memiliki nilai sama pada semua bilangan kuantum, apakah itu kuantum utama, azimut, magnetik, maupun spin. Artinya juga bahwa bilangan kuantum spin harus berlawanan. Dengan demikian, jumlah elektron maksimum adalah 2 kali jumlah orbital dalam subkulit. 3. Kaidah Hahn. Pengisian orbital suatu subkulit. Elektron menempati orbital dengan spin paralel sendiri-sendiri dulu, baru berpasangan. Nah, contohnya, ada 3 elektron pada subkulit B. Maka yang benar adalah menempati orbital dengan spin paralel dulu. Jangan langsung berpasangan. Sekarang kita masuk ke contoh. Di sini ada unsur helium nomor 2. Elektronnya 2. Jadi subkulit yang diisi pertama sekali itu adalah subkulit 1s. Karena pada subkulit S itu hanya 1 orbital. 1 orbital itu diisi 2 elektron, berarti 1s2. Elektronnya 2. Jadi hanya ada di sini. Jadi kita tuliskan konfigurasi elektron dari 2 helium adalah 1s2. Contoh nomor 2, nitrogen dengan nomor atom 7, elektronnya 7. Di manakah elektronnya tersebar? Yang pertama di sini tentunya pada 1s. Ini yang paling rendah. Di 1s ada 2, 2s2. Nah, tersisa 3 lagi karena hanya memiliki 7 elektron. Berarti pada 2p ada 3. Kita tuliskan konfigurasi elektron hanya subkulit yang terisi. Maka kita tuliskan konfigurasi elektron dari nitrogen 7 adalah 1s2, 2s2, 2p3. Unsur neon dengan 10 elektron itu tersebar pada subkulit-subkulit. 1s ada 2, di 2s ada 2, di 2p ada 6 karena ada 10 elektronnya. Jadi konfigurasinya kita tuliskan konfigurasi elektron neon 10, 1s2, 2s2, 2p6. Berikutnya klorin nomor 17, elektronnya ada 17, itu tersebar pada subkulit-subkulit. Yang pertama di 1s ada 2, kemudian 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 karena jumlah elektronnya ada 17. Ini 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 5. Jadi kita tuliskan konfigurasi elektron dari 17Cl itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Konfigurasi elektron dari neon itu tadi adalah 1s2, 2s2, 2p6. Karena konfigurasi elektron dari Cl17 itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, maka karena konfigurasi yang neon itu sampai di sini. Sehingga konfigurasi elektron dari Cl bisa kita singkat neon ini 10 tadi, 10 sampai sini. Setelah itu sisanya kita tuliskan neon 3s2, 3p5. Dan untuk nitrogen tadi, helium itu kan 1s2, kita potong. Ini helium 1s2. Jadi kita buat konfigurasi elektron nitrogen nomor 7 itu adalah helium 2s2, 2p. Nanti kamu lanjutkan di rumah dengan membuat nomor 5 sampai nomor 10. Jadi argon 18, kalsium 20, Cr nomor 24, kripton 36, iodin 53, dan xenon 54. Kalian bisa menyingkatnya dengan konfigurasi elektron yang mem kurung di sini. Helium, neon, argon, kripton, xenon.
Kita lanjutkan dengan diagram orbital dari elektron valensi maupun jumlah kulit. Nah, ini helium 2, jadi konfigurasi elektronnya 1s2. Jadi kita buat diagram orbitalnya. Jadi S itu ini orbitalnya ada 1 terisi 2 elektron. Konfigurasi elektron per kulitnya, jadi dia hanya memiliki 1 kulit, yaitu kulit pertama. Elektron pada kulit terluar ini disebut dengan elektron valensi. Jadi valensinya ada 2. Natrium nomor 11. Elektronnya 11. Tersebar pada subkulit. Di 1s ada 2, 2s 2, 2p 6, 3s 1. Nah, ini diagram orbitalnya. Di sini ada 1 orbital. Ini S, P itu adalah 3 orbital, dan di sini S 1 orbital. Jadi di sini elektronnya 2, 2, 6, di sini 1. Ini tidak berpasangan. Jadi kulitnya ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Jumlah kulitnya ada 3. Nah, konfigurasi elektron per kulitnya dapat kita tulis juga. Konfigurasi elektron Na11 281. Pada kulit pertama hanya ada 2 elektron, pada kulit kedua ada 8, pada kulit ketiga ada 1 elektron. Elektron valensinya adalah 1. Yang ketiga, gallium nomor 31. Jadi elektronnya ada 31. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. Jadi pengisian terakhir pada subkulit P. Ini kulit pertama ada 2 elektron. Kulit kedua itu 2 tambah 6. Kulit ketiga 2, 6, dan 10. Jadi ada 18. Kulit keempat 2 tambah 1. Ada 3 elektron. Jadi kulitnya ada 4. Konfigurasi elektron per kulitnya kita tulis. Jadi 2, 8, 18, 3. Elektron valensinya ada 3. Jumlah kulitnya ada 4. Kulit pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nanti kamu buat di rumah diagram orbitalnya yang seperti ini. Penyimpangan dari aturan umum. Yang pertama, susunan penuh setengah penuh elektron dalam orbital adalah lebih stabil. Contoh, krom nomor 24, konfigurasinya kan argon, ini 18. 18 ditambah 6, jadi 24. Argon 4s2, 3d4. Ini di sini ada 2 penuh, di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini maksudnya tadi tidak boleh berpasangan dulu sebelum terisi penuh ini. Ini kan ada 4, jadi nggak boleh langsung di sini ada 2, di sini ada 2 tadi, ya. Nah, jadi susunan yang lebih stabil adalah ketika elektron ini pindah ke sini. Jadi yang benar adalah susunan seperti ini, setengah penuh. Jadi ada 2 elektron di sini, ada 4, jadi jumlahnya 6. Ya. Jadi susunan elektron atau konfigurasi elektron dari Cr24 adalah argon. Ini dia 4s1, 3d5. Nanti bisa kalian cari di buku contoh yang sejenis dengan ini. Konfigurasi ion. Elektron dapat terlepas dari suatu atom netral hingga membentuk ion. Elektron yang terlepas umumnya merupakan elektron yang terikat paling lemah atau terdapat pada kulit maupun subkulit terluar. Contoh, Fe26. Konfigurasinya adalah Ar 4s2, 3d6. Jadi 26 ini 18 tambah 2 tambah 6. Jika kita disuruh membuat konfigurasi elektron dari Fe2 positif, 2 positif artinya jumlah elektronnya menjadi 26 kurang 2, 24. Maka elektron yang terlepas adalah yang dari kulit terluar ini, 4s, 2 lepas. Ya. Jadi susunan elektronnya menjadi argon ini 18, 3d6.
Demikianlah pembelajaran kita mengenai konfigurasi elektron.